Halo, saya Arintianus Saryanto dengan NPM 23101024 dari kelas 2023A Prodi Pendidikan Teologi akan membuat video edukasi tentang stop kekerasan. Kekerasan adalah tindakan seseorang yang dapat merugikan orang lain. Kekerasan di sini dibagi ada dua bentuk, kekerasan secara fisik dan kekerasan secara non-fisik. Saya jelaskan ya. Kekerasan fisik yaitu kekerasan di mana seseorang itu dapat merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan fisik. Contohnya memukul, menampar, ataupun menendang orang. Dan banyak sekali contohnya ya. Dan yang kedua itu kekerasan secara non-fisik. Kekerasan non-fisik itu kekerasan meskipun di mana tidak ada tindakan secara fisik, tidak ada pukul, kita tidak menendang ataupun menampar seseorang, tetapi kekerasan non-fisik itu berupa bulian, berupa tindakan-tindakan kita menyindir orang, menggosip orang, maupun tindakan kita yang merugikan orang lain dengan cara menyindir. Nah, banyak sekali tindakan ataupun kasus-kasus kekerasan secara fisik ini di lingkup masyarakat maupun di lingkup lembaga SMP. Nah, contohnya ada guru yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak peserta didiknya maupun oleh anak yang melakukan kekerasan terhadap gurunya. Banyak sekali di kalangan lingkup pendidikan itu, kekerasan fisik itu sering terjadi. Banyak guru yang memarahi anak-anaknya, membentak, mencaci maki anak-anaknya, maupun anak-anak yang melawan didikan dari gurunya. Nah, hal inilah yang merugikan bagaimana pendidikan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun dampak dari kekerasan fisik yaitu yang pertama trauma. Meskipun secara fisik dia akan sehat-sehat saja, tetapi secara psikologis ataupun alam bawah sadarnya dia itu banyak menanggung penderitaan. Contohnya, pada saat ini kita memukul orang atau menyindir orang dengan cara halus ataupun secara kasar, akan mungkin terjadi di suatu saat nanti dia akan membawa trauma luka lama itu. Dan ada saatnya nanti dia akan mengingat trauma itu. Nah, hal inilah yang tidak baik, yang tidak perlu dipertahankan. Karena kalau seandainya trauma itu selalu menghantui kita, membayang-bayangi kita, di sini pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Pasti suatu saat nanti dia itu akan menjadi orang yang membawa trauma luka lamanya. Nah, adapun cara supaya kita itu tidak melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Yang pertama di sini yaitu mencintai semua orang dengan rasa kasih sayang yang sama. Antara guru dan anak-anaknya, antara anak-anak terhadap gurunya. Jangan pernah membeda-bedakan orang lain secara fisik ataupun menyindir orang ataupun memberi hukuman yang berlebihan oleh guru terhadap anak-anak peserta didik. Begitu juga dengan anak-anak peserta didik, tidak boleh membeda-bedakan guru. Dia yang lebih baik sedangkan dia ini buruk. Nah, tindakan-tindakan seperti inilah yang merugikan orang, di mana kekerasan fisik itu akan terjadi. Oleh sebab itu, dari tempat ini saya memberikan arahan yang terbaik kepada guru maupun kepada anak-anak peserta didik supaya menyelesaikan masalah itu dengan baik. Bantang sama istilah Manggarainya. Artinya di sini itu ya menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik, tanpa harus ada kontak fisik, tanpa harus ada bulian, tanpa harus ada tindakan non fisik. Apalagi dengan banyaknya media sosial sekarang. Contohnya ya yang sering terjadi sekarang ini yaitu orang membuat video sindiran ataupun status sindiran terhadap orang lain.
Sindiran itu meskipun tidak secara fisik menyentuh seseorang, tetapi karena tindakan kata-kata kita yang tidak bagus untuk menyindir orang, dari situ video ataupun postingan itu akan menyebar luas, menyebarkan fitnah, menyebarkan cemooh, menyebarkan sesuatu yang tidak baik dipertahankan. Jadinya masalah seperti ini tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya tindakan fisik, adanya tindakan non fisik di sini. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman supaya menyelesaikannya, ulang lagi, menyelesaikan masalah dengan baik, dengan bantang keluarga, dengan hal-hal yang baik tanpa ada tindakan fisik. Saya Arintianus Arianto, mohon pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan perkembangan dalam dunia pendidikan sekolah menengah pertama ataupun SMP ataupun SMP. Dari hati yang paling dalam, mungkin ada kata-kata, mungkin ada tindakan yang salah. Saya mohon maaf. Hal yang baik saja yang boleh diambil, sedangkan hal buruknya tidak usah diambil. Sekian dan terima kasih.